Selanjutnya yaitu penyampaian materi dengan Bapak Dani Setiawan selaku Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Bapak Dani Setiawan, kami persilahkan memaparkan materinya. Baik, terima kasih Mbak Fitria ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitria, Pak Yaya Hudaya, serta teman-teman dari Ikatan Mahasiswa Perikanan Tangkap ya, se-Indonesia. Baik, kami senang sekali DPP KNTI diundang dalam kegiatan diskusi webinar atau diskusi online pada siang hari ini. Mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan kita bisa membahas dan mendiskusikan tema-tema yang relevan ya terkait dengan perkembangan nelayan, khususnya bagaimana peran-peran nelayan di Indonesia di masa COVID-19 ini. Saya tadi mendengarkan sepenuhnya yang disampaikan oleh Pak Dr. Yaya dari KKP. Saya kira informasi-informasi itu nanti tidak akan saya ulang ya. Kami akan menjelaskan dari sisi organisasi nelayan ya, bagaimana peran-peran yang kami lihat di dalam situasi COVID-19 ini, terutama sekali anggota-anggota KNTI di berbagai wilayah di Indonesia. Saya kira saya ingin memberikan catatan saja ya dari data ini ya. Kalau kita lihat memang terjadi penurunan ya di hampir semua aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sektor kelautan atau perikanan ya, terutama perikanan gitu. Pertumbuhan ya, PDB-nya turun ya, lalu kemudian bahkan dianggap sebagai penurunan yang paling besar ya dalam 6 tahun terakhir gitu. Lalu kemudian juga jumlah angkatan kerjanya atau jumlah pekerja yang terlibat di dalam sektor perikanan ini juga mengalami penurunan yang cukup besar gitu. Begitu juga kalau kita lihat nilai tukar ya nelayan, baik nilai tukar nelayan atau nilai tukar pembudidaya juga mengalami penurunan pada Februari sampai Mei 2020. Kita juga melihat ya di hal yang sama, kondisi yang sama di sektor investasi ya, bagaimana penanaman modal di sektor kelautan dan di sektor perikanan itu mengalami penurunan juga ya pada triwulan 1 2020 dibandingkan triwulan 4 2019 gitu. Meskipun penanaman modal asing di sektor ini meningkat ya dari periode yang sama tadi dibandingkan dengan 2014 gitu. Nah, meski demikian sebenarnya ya masih Maret 2020 itu meningkat ya di sektor perikanan ini dibandingkan tahun 2019 gitu. Nah, meskipun tadi kalau diceritakan Pak ya yang terjadi ya terhadap kondisi kehidupan sosial ekonomi nelayan di hampir seluruh daerah di Indonesia ya. Harga ikan anjlok ya, pabrik-pabrik tutup ya dalam 3 bulan ke belakang ya. Maret, April, Mei ya, Juni gitu. Lalu kemudian pasar ya domestik dan internasional juga terganggu secara signifikan gitu. Restoran-restoran, rumah makan tutup gitu. Meskipun mereka harus melaut setiap hari, dan ada juga ya kasus yang lain mereka juga tidak bisa melaut karena berbagai alasan gitu. Apakah karena pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau mereka merasa buat apa melaut juga ya, setelah melaut ikan mereka tidak bisa dijual atau bahkan kalau dijual harganya anjlok yang 40-50% gitu. Nah, ini anomali gitu ya. Jadi kalau kita lihat potret ini saja ya, bahwa aktivitas di sektor perikanan relatif lancar, tapi di sektor realnya ya, bukan sektor real ya, di sektor pelaku ekonomi yang menjadi pelaku utama dari sektor perikanan ini mengalami keterpurukan secara ekonomi. Nah, ini juga menurut saya menggambarkan satu situasi ya, di mana terjadi ketimpangan yang luar biasa juga ya, bahwa aktivitas ekonomi di sebagian orang atau di sebagian aktor di dalam sektor perikanan ini mungkin terus terjadi gitu, terus berlangsung. Nah, itu saya ingin mengatakan bahwa
apa yang sedang kita lihat sekarang ini, apa yang sedang kita saksikan sekarang ya, betapa tidak bisa kita pungkiri COVID-19 ya, pandemi COVID-19 itu memiliki dampak besar bagi para nelayan kita yang mayoritas adalah nelayan kecil ya, 97% kalau dalam kategori 10 GT ke bawah itu adalah nelayan kecil ya, yang kepemilikan kapalnya di bawah 10 GT gitu. Nah, itu adalah mereka yang di masa situasi sekarang ini itu mengalami satu pukulan yang besar akibat dari berhentinya aktivitas ekonomi. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Kalau kita lihat laporan FAO di di website ya, atau ILO dan lain-lain, itu terjadi pukulan yang hebat ya terhadap sektor kelautan dan perikanan ini yang terjadi di hampir seluruh negara di dunia, yang utamanya juga dialami oleh para nelayan-nelayan kecil gitu. 1-2 bulan lalu kami KNTI juga melakukan conference ya, webinar juga dengan organisasi-organisasi nelayan internasional ya, yang menjadi satu anggota dan jejaring KNTI di level internasional. Hampir semuanya melaporkan hal yang sama ya, pukulan yang sama terhadap ekonomi nelayan kecil khususnya di berbagai negara di dunia gitu. Nah, inilah yang menurut saya kita berangkat dari tema ini ya. Bagaimana sebenarnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana persisnya ya pukulan ekonomi dan dampak sosial itu terjadi dalam sektor kelautan dan perikanan kita ya hari-hari belakangan ini gitu. Saya kira tidak ada satupun di antara kita yang hadir di dalam forum ini yang membantah bahwa sektor perikanan dan kelautan itu memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian. Tidak bisa disepelekan gitu ya. Meskipun kalau kita lihat kontribusi ya secara kalau dilihat misalnya tadi ya sumbangan PNBP sektor perikanan ya, lalu kemudian aktivitas perdagangan internasional ya sektor kelautan dan perikanan itu belum ya sebesar sektor pertanian ya atau sektor manufaktur yang lain, tapi harus kita sadari bahwa aktivitas ekonomi di sektor perikanan ya itu menjadi satu sektor yang sangat penting dan menghidupi jutaan orang yang aktivitas yang berkaitan ya dengan upaya-upaya untuk memproduksi hasil ya produk-produk kelautan dan perikanan. Jadi jutaan orang ya tergantung pada perekonomian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Dan ratusan juta orang di Indonesia ini sangat tergantung pada asupan protein perikanan yang disuplai oleh para nelayan-nelayan kita di Indonesia, khususnya nelayan-nelayan kecil atau nelayan-nelayan tradisional. Nah, ini yang menurut saya ya kita harus, teman-teman terutama mahasiswa harus, apalagi mahasiswa perikanan gitu ya, harus sejak awal ya menyadari ya bahwa tadi juga disampaikan sebelumnya oleh Pak Yaya di awal gitu, bahwa peranan ya sektor perikanan ini sangat besar dan potensinya masih lebih besar lagi ya kalau ada satu percepatan yang didorong. Di sisi yang lain, kalau kita mau sadari ya, meskipun peranannya besar terhadap ekonomi, angkatan kerjanya cukup banyak ya, yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam ya, itu merupakan kantong-kantong dari kemiskinan. Ya. Bahkan satu riset mengatakan ya ketimpangan ekonomi di sektor pesisir, di sektor perikanan itu angkanya jauh lebih besar daripada ketimpangan ya yang terjadi ya dalam skala nasional gitu ya, ketimpangan ekonomi dalam konteks nasional. Jadi sektor perikanan itu menyumbang angka ketimpangan yang lebih besar daripada sektor yang lain. Ya, itu hidup di bawah garis kemiskinan. Ya. Bahkan di tahun 2017 ya 2,7 juta punya sebagian besar hidup miskin. Ya. Jadi sebenarnya yang menikmati dari
dari ekonomi di sektor kelautan dan perikanan ini siapa, gitu, ya? Atau sejauh mana sebenarnya kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan ini itu mampu menjawab problem-problem struktural kemiskinan dan ketimpangan di diskusikan dampak atau peran ekonomi nelayan dalam konteks COVID-19. Kenapa begitu? Kalau kita lihat masyarakat pesisir, pelaku usaha perikanan umumnya adalah orang miskin, ya. Umumnya berada atau tinggal di daerah-daerah yang hampir kalau kita lihat mayoritas kampung-kampung nelayan itu ya kampung-kampung orang miskin, ya. Yang kondisi kehidupan ekonominya ya jauh, ya. Kita bayangkan kalau kita membandingkan ya dengan orang-orang yang hidup di wilayah perkotaan ya atau kalau pertanyaannya sejauh mana masyarakat nelayan terdampak dalam masa pandemi COVID ini, ya bahkan sebelum COVID-19 ini mereka sebagian besar dari pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan ya itu tidak mendapatkan nisbah yang besar dari perekonomian yang dimanfaatkan dari sektor ini. Nah ini tantangan ya bagi kita, bagi Anda ya para mahasiswa atau bagi pemerintah ya, terutama pemerintah gitu, sudah tadi disebut meskipun KKP ini adalah kementerian yang masih muda, yang masih baru, tapi saya kira ya harus ada upaya percepatan gitu, untuk bagaimana mendorong agar kesejahteraan nelayan, terutama nelayan-nelayan kecil dan tradisional ini bisa lebih cepat gitu, ya, terutama ada dalam konteks kebijakan-kebijakan yang akan dibuat gitu ya oleh pemerintah. Nah ini survei kami sebenarnya ya. Tadi sama saya kira ini kami ketika COVID pemerintah menyatakan Indonesia darurat ya kesehatan dan kemudian sejumlah daerah menerapkan protokol-protokol untuk pencegahan gitu. Kami mulai melakukan satu survei sederhana sebenarnya kepada anggota-anggota KNTI di berbagai wilayah. Sejauh mana dampak sosial ekonomi COVID-19 ini kepada nelayan. Nah hasilnya saya kira tidak jauh beda dengan yang juga disampaikan oleh pemerintah gitu. Ya, ada kondisi harga ikan yang turun, ya, kesulitan untuk menjual hasil tangkapan, ya, lalu kemudian biaya operasional, ya, kan meskipun harga ikan turun atau nelayan tidak bisa mendapatkan pendapatan yang seperti yang dia dapat sebelum masa COVID gitu ya. Tapi kan ongkos produksi melautnya tetap, harga BBM-nya kan tetap, ya. Jadi meskipun COVID zaman lagi susah, lagi sulit ya, kan pemerintah nggak pernah nurunin harga BBM juga, kan gitu ya. Apalagi kalau Anda lihat di kampung-kampung nelayan ya, saya kira nanti kami tunjukkan juga hampir mayoritasnya membeli dengan harga BBM di atas harga BBM subsidi. Ya, kalau BBM subsidi solarnya itu sekitar 5 ribuan, mereka bisa sampai 6 ribu, 7 ribu gitu. Ya. Karena mereka beli di eceran dan lain-lain ya, karena infrastruktur SPBU-nya, SPDN-nya itu nggak dekat dengan kampung-kampung nelayan ya, atau sebagian karena mereka melayani industri, melayani kapal besar dan lain-lain. Jadi masalahnya berat sekali. Ya, Anda bisa bayangkan ya, dulu mereka bisa mendapatkan bisa menikmati harga ya, meskipun ya tergencet kira-kira gitu ya dengan biaya ongkos operasional dari BBM ya terutama sekali yang paling besar. Di masa COVID ini ya ongkos melautnya tetap tapi pendapatan mereka berkurang secara drastis. Apa yang hari ini mereka lakukan? Mereka harus berutang ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kalau yang punya tabungan diambil tabungannya. Koperasi-koperasi kami anggota KNTI daerah melaporkan itu. Banyak penarikan tabungan-tabungan yang seharusnya digunakan oleh para keluarga nelayan itu untuk membiayai pendidikan, biaya kesehatan, kalau tiba-tiba mereka keluarganya sakit, anaknya pergi kuliah, dan lain-lain. Tapi karena kondisi yang mendesak, mereka menarik tabungan. Menarik ya simpanan mereka di koperasi-koperasi nelayan itu untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Atau mereka berutang pada juragan, Pak Haji, ya, pengepul, dan lain-lain. Tetangga ya, untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, meskipun sekarang ya sudah banyak dilaporkan ada peningkatan gitu ya, ada mulai kondisinya mulai membaik gitu ya seperti sebelum masa COVID-19.
Nah, begitu juga saya kira yang terjadi ya di sektor budidaya ya. Harga turun ya, kesulitan untuk jual, biaya produksi yang meningkat, harga pakan, harga obat dan lain-lain. KKP saya tahu ya, pernah memanggil para produsen pabrik-pabrik pakan ya di masa kalau nggak salah bulan-bulan April atau Mei gitu ya. Menteri Edi itu panggil ya para produsen-produsen pakan di Indonesia yang nggak mau memanfaatkan situasi yang sulit ini juga ya untuk bisa mendapatkan keuntungan gitu. Dan di sisi yang lain ya para nelayan-nelayan kita itu merasa terbebani, atau para pembudidaya kita itu terbebani dengan ongkos produksi yang yang tinggi itu. Nah ini di awal itu bulan April itu kita bikin survei singkat saja di beberapa lokasi ya, di Kalimantan Utara, Sumatera Utara ya, di Riau, di Lampung, Banten, Jakarta. Ini daerah-daerah anggota KNTI yang terdampak dari COVID-19 yang kami survei pada periode pertama ya, bulan April saat itu gitu. Nah, ini gambarannya ya, ada beberapa wilayah yang kami potret. Umumnya saya kira kami simpulkan tadi di awal mengalami hal-hal yang kami sampaikan tadi. Nah, ini temuan baru sebenarnya ya. Kami lakukan survei kedua di bulan April dan sampai bulan Mei 2020 untuk selain menanyakan perkembangan ya dari kondisi yang dihadapi oleh para nelayan dan pembudidaya kita, terutama misalnya bagaimana, apakah harga itu sudah naik atau belum, berapa kenaikan sebelum krisis COVID dan setelah dan di masa krisis COVID dan lain-lain itu ya. Ada satu pertanyaan yang juga kami sampaikan soal bansos ya, bantuan sosial. Nah, kenapa kami tanyakan ini ya? Karena saya kira Presiden Jokowi ya menyatakan ya 1,1 juta ya nelayan ya akan menjadi target dari penerima bansos gitu. Tadi juga Pak Yaya di awal sampaikan Kementerian KKP punya beragam kegiatan ya atau program yang ditujukan untuk merespon ya dalam jangka pendek kegiatan-kegiatan atau program-program untuk merespon menjawab ya situasi krisis di tengah masyarakat, khususnya di kelompok di kampung-kampung nelayan dan para pembudidaya gitu. Saya lihat tadi ada berbagai kegiatan gitu. Tapi kalau dalam survei kami ya, ini mohon maaf Pak ya, saya tidak mengatakan di daerah yang lain, tapi setidaknya ada sekitar 2.600 responden yang kami survei di Semarang, di Gresik, Aceh, Lombok Timur, Medan ya. Mayoritas, dan saya bisa tunjukkan datanya ya, hampir semua daerah itu, di semua daerah itu mengatakan bahwa mereka tidak pernah menerima bansos yang disalurkan yang bersumber dari pemerintah pusat ya, bantuan presiden, KKP atau dinas di provinsi atau kabupaten. Dalam survei yang kami rekam ya. Saya nggak tahu di daerah lain mungkin ada yang dapat. Tapi mereka mendapatkan bantuan sosial itu dari skema-skema dana desa ya, bantuan kabupaten atau provinsi. Itu juga sudah kami sampaikan ya dalam liputan Kompas kemarin, kami sampaikan juga ya bahwa di daerah 5 wilayah yang kami survei, bantuan sosial dari KKP, dari bantuan presiden itu tidak sampai ke tangan nelayan, ke tangan keluarga nelayan. Nah, ini juga harus jadi evaluasi kita ya, sejauh apa masalahnya sebenarnya. Atau memang orang-orang yang disurvei itu adalah orang-orang yang tidak terdata ya dalam calon-calon penerima bantuan sosial itu. Kenapa mereka tidak terdata? Apa basis datanya? Apakah basis datanya itu adalah kepemilikan kartu nelayan atau kusuka gitu? Berapa banyak kartu nelayan atau kusuka yang sudah diterima oleh nelayan-nelayan kita? Ya, apakah ada satu kebijakan terobosan yang dalam waktu cepat ya KKP itu mendata semua atau menerbitkan ya kartu nelayan atau kartu kusuka pada nelayan-nelayan yang belum menerima itu. Untuk apa? Agar mereka tadi ya, mereka bisa mendapatkan ya bantuan sosial ya, mereka bisa mendapatkan skema-skema stimulus yang disediakan oleh pemerintah
sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat dari skema-skema kebijakan yang sudah tidak, tapi artinya kan harus ada kebijakan cepat ya. Kalau itu masalahnya adalah karena tidak bisa didata, bagaimana cara ngedatanya? Kan gitu ya. Skemanya seperti apa? Karena kan presiden perintahkannya ini kegiatan atau tindakan yang harus extraordinary. Nggak bisa ya bekerjanya dalam situasi yang seperti kita normal. Kalau orang sambil nelayan ya karena dia tidak terdata sambil nunggu ya program itu jalan ya sampai akhir tahun ya keburu mati duluan keluarganya. Kan gitu ya. Nah, jadi harus ada aktivitas yang agak cepat gitu untuk dataan misalnya kalau itu masalahnya gitu. Kalau itu masalahnya. Atau masalahnya jangan-jangan belum ada uangnya, memang belum turun. Kan itu ya. Itu yang juga dikeluhkan presiden kemarin ya, marah-marah kepada sejumlah kabinetnya gitu karena lambat sekali melakukan penyerapan anggaran gitu. Jadi saya tidak tahu ya ini data ini harus dibaca dalam konteks ya ekonomi politik yang lebih luas ya, apakah masalahnya karena tidak bisa didata, apakah masalahnya karena kementeriannya itu belum menyalurkan anggarannya gitu ya, lambat untuk penyerapan anggaran ya, atau ada masalah-masalah lain di lapangan yang menyebabkan banyak nelayan-nelayan kita tidak mendapatkan bantuan. Skema-skema bansos atau stimulus-stimulus lain yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, saya terakhir ya ingin dalam COVID ini kalau kita lihat di lapangan ya, ada setidaknya 6 hal yang perlu kita dorong. Pertama, edukasi ya. Saya kira kita ya saya terutama ya kami DPP KMTI mengamati ya bahwa memang literasi ya saudara-saudara kita ya nelayan di kampung-kampung nelayan di hampir di seluruh wilayah di Indonesia itu masih kurang ya terhadap dampak atau akibat yang akan dimunculkan ya dari masalah COVID ini, terutama pada sisi kesehatan ya. Artinya kesadaran mereka untuk misalnya memakai masker ya setiap keluar rumah, mencuci tangan dan lain-lain, wah itu rendah sekali ya. Sampai sekarang gitu. Nah, ini effort untuk mendorong kesadaran nelayan ya atau pembudidaya ya, janganlah bicara yang jauh-jauh ya penerapan protokol COVID-19 di masa new normal untuk aktivitas nelayan. Ya itu bagus ya. Penting untuk disosialisasikan ya. Tapi saya kira bahkan sejak awal pandemi ini menjadi satu tantangan besar dalam di Indonesia ya. Itu banyak ya pimpinan-pimpinan wilayah melaporkan situasinya tidak banyak jauh berbeda di kampung-kampung nelayan. Artinya obrolan-obrolan yang kerumunan orang di warung-warung itu masih pencegahan, ya, disinfektan misalnya aktivitas yang mereka lakukan, pembagian masker dan lain-lain gitu. Nah, tapi itu satu soal ya. Yang kedua adalah produk perikanan. Ini tadi sudah disampaikan. Menteri KKP memerintahkan atau LP mengeluarkan ya kalau saya tidak keliru ada 6 miliar kredit yang disalurkan melalui Perlinus dan Perindo untuk membeli hasil tangkap nelayan. Saya sampai sekarang nggak tahu di mana, mungkin saya yang tidak menerima informasinya gitu. Tapi saya kira itu satu, kalau angkanya cuma 6 miliar itu tentu saja tidak cukup gitu ya. Nilai ekonomi perikanan atau hasil tangkapan nelayan di masa COVID ini cenderung masih besar gitu, sementara kemampuan pemerintah untuk membeli ya, untuk menyiapkan satu skema jaminan pembelian kepada para nelayan atau pembudidaya kita itu skemanya, jangkauannya ya, kapasitasnya masih relatif kecil. Nah, ini menurut saya juga harus jadi perhatian ya, bagaimana Kementerian Kelautan dan Perikanan harus lebih fight gitu ya, melakukan memperjuangkan ya agar skema-skema kebijakan di level kesadaran yang penuh bahwa sektor perikanan atau nelayan itu satu sektor yang perlu mendapatkan prioritas penting yang ditunjukkan oleh tadi kapasitas fiskal yang kuat ya, skema yang kuat gitu ya sampai pada ke bawah. Nah, saya
saya kira ini satu concern yang juga bisa kita pantau bersama. Nah, program-program skema pemulihan ekonomi nasional itu bisa menjangkau ya hal-hal yang lebih konkret khusus sektor pangan perikanan ya. Nah, ini yang kita sudah sampaikan kepada pemerintah agar menyiapkan satu khusus ya untuk perikanan dan kelautan dan perikanan serta pertanian. Gitu. Yang berikutnya yang keempat tadi sudah disampaikan oleh Pak Yaya soal integrasi ya usaha-usaha perikanan ini kepada satu ekosistem digital. 62 juta UKM kita itu baru 13% yang masuk pada ekosistem digital. Di Indonesia itu masih mengandalkan pada penjualan offline, ya, penjualan langsung. Gitu. Nah, apalagi nelayan. Ya, nelayan itu, ya kami ini dalam 3 bulan terakhir itu berusaha sangat kuat ya untuk bahkan bukan untuk mengintegrasikan pada ekosistem digital, untuk bisa berkomunikasi via digital seperti sekarang kita via online ya, mereka bisa install Zoom, install Google Meet dan lain-lain itu juga masih jadi problem besar. Nah ini tantangan ya yang harus dilakukan karena surveinya saya kira ya UKM atau pelaku usaha yang dengan cepat ya terintegrasi pada ekosistem digital itu dianggap lebih bisa untuk survive ya di masa COVID-19 ini. Ini berlaku pada sektor-sektor yang lain juga ya, pertanian atau kuliner dan lain-lain. Nah, itu memperlancar ya akses pasokan barang atau logistik di saya kira sekarang sudah ada beberapa kebijakan baru pemerintah ya untuk melonggarkan ya akses transportasi logistik ya baik antar daerah, antar pulau maupun antar negara ya di Indonesia. Meskipun kondisinya belum sepenuhnya normal ya, masih ada beberapa gangguan, tetapi apa yang sedang terjadi sekarang jauh lebih baik daripada 2-3 bulan sebelumnya. Sehingga yang memang kelihatan sekali bahwa problem logistik atau transportasi ini masih menjadi kendala. Misalnya contoh saya untuk mencontohkan kecil aja lah kasus-kasus kecil misalnya. Ada satu desa yang menerapkan satu kebijakan protokol gitu ya untuk membatasi keluar masuk antar desa gitu ya. Nah ini beda-beda pendekatan ini itu kalau salah-salah itu bisa bikin ribut orang di lapangan ya. Karena misalnya ada satu kampung yang produksi hasil budidaya atau hasil tangkapnya dia mau ke kota gitu ya memasarkan hasil tangkapannya itu karena harus melewati kampung itu jadi nggak bisa gitu. Ya, karena kampung itu menerapkan tadi ya protokol untuk membatasi lalu lintas orang ya melewati kampung. Itu contoh-contoh kecil ya kasuistik ya yang kita temukan juga dilaporkan juga oleh para anggota misalnya terjadi di masa COVID-19 ya 2-3 bulan yang lewat gitu. Nah, yang terakhir adalah akses ya terhadap program kredit ya yang murah, jaminan yang fleksibel ya, lalu kemudian bagaimana mereka juga bisa merestrukturisasi pinjaman mereka. Nah, soal jaminan ini jadi isu besar ya. Dirasakan oleh banyak pelaku kelautan dan perikanan ya, khususnya para nelayan-nelayan kita ya yang memang mau memperbesar ya kapasitas ekonominya untuk bisa berusaha di sektor perikanan ini. Banyak mereka mengeluhkan tidak bisa atau tidak memiliki agunan, tidak memiliki jaminan ya untuk bisa mengakses kredit gitu, baik dari bank mikro nelayan ya atau dari KUR dan lain-lain gitu. Karena pada prakteknya tetap butuh hampir ya mayoritas itu ya walaupun ada katanya nggak butuh jaminan, tetapi pada prakteknya di bawah itu tetap saja yang membutuhkan jaminan itu. Nah, skema-skema ini ya saya kira sebenarnya pemerintah menyiapkan ya banyak skema kredit, pinjaman, restrukturisasi apalagi di masa Covid ini lewat program pemulihan ekonomi nasional itu banyak sekali skema yang ditujukan ya bagi pelaku sektor UKM ya, termasuk di dalamnya UKM di sektor kelautan dan perikanan untuk bisa mendapatkan skema-skema yang semacam itu gitu. Tetapi menurut saya poin pentingnya adalah ya skema pembiayaan atau permodalan ini perlu diperluas ya. Tapi di saat yang sama harus ada upaya yang saling mendukung ya atau saling kerjasama ya antara misalnya ya organisasi nelayan, pemerintah ya, mahasiswa atau kelompok-kelompok yang lain
untuk menguatkan organisasi ekonominya nelayan ini. Ya, jadi koperasi-koperasi nelayan itu, ya, himpunan mahasiswa perikanan tangkap ini harus bangun dia di daerah-daerah, harus menjadi pelopor. Mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus di kampus, ya, dia harus bangun koperasi-koperasi nelayan yang kuat. Tunjukkan bahwa, ya, sektor perikanan atau nelayan ini juga mampu dan bisa membangun koperasi-koperasi yang sehat, yang bertahan gitu ya, yang berkelanjutan gitu. Sehingga apa? Sehingga dia bisa mengakses, ya, permodalan. Dia bisa memberikan manfaat gitu bagi nelayan atau pembudidaya yang memang membutuhkan modal. Nah, ini tantangan juga ya, karena sumber daya manusia itu dibutuhkan ya untuk tadi ya menciptakan atau membangun organisasi ekonomi nelayan yang kuat, yang memiliki manfaat, benefit yang besar bagi para anggota, khususnya para nelayan dan pembudidaya. Nah, saya berharap sih teman-teman punya keinginan gitu ya untuk mendorong itu ya, turba ya, turun ke bawah, bangun organisasi ekonomi nelayan ya, perkuat koperasi nelayan, tingkatkan literasi ya nelayan untuk bisa mendapatkan atau menyadari ya hak-hak mereka ya, baik terhadap hak mereka secara politik ya, secara ekonomi ya, ataupun hak-hak yang lain ya, yang intinya adalah bagaimana kita terus-menerus ya memperkuat ya skema-skema perlindungan atau pemenuhan terhadap hak-hak atas nelayan di Indonesia. Saya kira itu, moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dani ini, yaitu 1. Kesempatan tanya jawab akan kita laksanakan dengan 2 sesi. Setiap sesinya kami buka 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin, silahkan gunakan fitur raise hand pada aplikasi Zoom tersebut. Yang ketiga, teman-teman yang terpilih, saya persilahkan bertanya, bisa nyalakan audionya sekarang. Dipersilahkan bagi saudara yang bertanya, sebutkan nama, asal daerah, dan langsung saja ajukan pertanyaannya. Halo? Sekali lagi, pada saudara yang ingin bertanya, sebutkan nama, asal daerah, serta asal instansinya. Halo, Assalamualaikum. Ya. Nama Zul Asman dari Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Ya. Ya, saya bertanya untuk kedua pembicara, terutama untuk Bapak yang terakhir dari KNTI. Ya. Menurut Bapak, dalam kondisi seperti ini, di mana tadi dipaparkan tingkat pendapatan dan lain sebagainya itu untuk para nelayan itu menurun drastis gitu. Nah, kemudian kita dihadapkan kepada kondisi yang tidak menentu. Maksudnya kondisi ini kita nggak tahu kapan berakhirnya, kapan selesainya. Itu kira-kira tanpa ada tanpa ada perlakuan begitu, kira-kira menurut Bapak sampai kapan ini nelayan kita bisa bertahan dengan kondisi seperti ini gitu. Yang kedua, kira-kira dari beberapa rekomendasi tadi yang menjadi prioritas gitu ya, yang jadi prioritas program apa yang paling tepat gitu, yang sangat mendesak dari hulu sampai ke hilir, yang bisa membantu atau menyelamatkan nelayan kita dari situasi terpuruk saat ini. Demikian Mbak, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu lagi, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya akan langsung bacakan pertanyaannya untuk sesi pertama.
Dari Jum Asman dari UM. Pertanyaannya, Pak, menurut Bapak, dalam kondisi ini, tingkat pendapatan menurun drastis. Kira-kira tanpa ada perlakuan, sampai kapan bisa bertahan? Untuk pertanyaan kedua, prioritas bagi pemerintah yang bisa membantu menyelamatkan nelayan kita. Bisa dijawab, Pak? Baik, terima kasih moderator Pak Asma ya, Mulawaran. Ya, ya, selamat berjumpa Pak ya. Saya coba menjawab yang kami bisa jawab ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Saya kira begini, ada kondisi di mana ya COVID lumayan kecil ya, terutama sekali kalau itu dilihat dari tadi ya penurunan harga ikan ya, mereka tidak bisa melaut atau mereka tidak bisa menjual ikan karena para pedagangnya tidak jualan dan lain-lain. Nah sekarang ini memang kondisi di lapangan itu sudah mulai ada kemajuan gitu ya. Artinya setidaknya itu aktivitas ekonomi itu sudah mulai sedikit berjalan gitu ya di lapangan. Jadi mereka sudah bisa melaut lagi ya beberapa lokasi, lalu kemudian beberapa harga komoditas ikan itu udah mulai naik gitu, meskipun belum sampai pada kondisi sebelumnya gitu ya di beberapa lokasi itu. Nah, sampai kapan mereka bisa bertahan? Menurut saya sih kalau pertanyaannya soal survive atau tidak survive ya, nelayan saya kira terbukti ya sudah puluhan tahun sejak Republik ini merdeka ya mereka sih survive saja kan gitu ya. Artinya meskipun tadi saya sampaikan kondisi ketimpangan, kemiskinan ya terutama di daerah pesisir, di kelompok nelayan ya, tapi kan tetap ada terus ya kalau bicaranya survive loh ya. Kalau bicaranya soal apakah mereka bisa bertahan nggak mensiasati situasi ini. Bahkan sebelum, bukan hanya COVID kan, cara mereka bertahan itu yang menghadapi segala macam perkembangan itu, terutama sekali yang dihadapi oleh nelayan banyak sekarang ini adalah soal iklim kan gitu, ketidakpastian iklim ya, angin tiba-tiba cuaca berubah ya, mereka nggak bisa melaut. Dulu mereka bisa memprediksi ya kalender iklim itu secara lebih pasti gitu. Sekarang tiba-tiba ya akibat dari perubahan iklim yang ekstrim ini mereka tidak bisa lagi membuat satu kalender iklim yang pasti, setidaknya mungkin begitu ya. Nah itu kan menyebabkan mereka harus beradaptasi gitu dengan situasi perkembangan yang sekarang, dan itu mereka lakukan dengan pengetahuan lokal mereka, dengan kemampuan yang mereka miliki agar mereka tetap bisa bertahan di dalam situasi krisis iklim gitu ya, tidak bisa melaut tapi mereka masih bisa hidup gitu. Tapi yang menurut saya ya, yang harus kita mulai diskusikan itu bukan hanya apakah nelayan bisa survive atau tidak gitu. Tapi yang mulai harus terus kencang kita diskusikan adalah bagaimana menjawab problem-problem struktural yang mereka hadapi puluhan tahun ini. Misalnya dalam konteks lobster kemarin ya, waktu kami diskusikan lobster, itu diskusinya bukan hanya apakah masyarakat atau nelayan itu diuntungkan karena lobster ini, bukan itu gitu loh. Diskusinya sekarang apakah mereka itu juga punya hak menikmati kesejahteraan, level kesejahteraan yang umumnya ya sebagian kecil orang merasakan saat ini gitu ya. Kalau kita balik dari pertanyaan Bapak tadi, apakah sejauh mana kita bisa mendorong ya, sejauh mana kita bisa mengusahakan gitu ya, dalam ini misalnya pemerintah ya meningkatkan satu level kesejahteraan nelayan itu pada level yang lebih baik dari sekarang. Bukan hanya survive ya, tapi mereka bisa hidup sejahtera, bisa mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaannya ya. Kalau dia bekerja di kapal-kapal besar, mereka digaji dengan gaji yang tinggi kira-kira gitu ya. Kalau dia nelayan kecil, dia bisa mendapatkan insentif harga yang bagus ya, jaminan pasar yang bagus dan lain-lain, dan kehidupan sosialnya itu bisa lebih baik lagi. Nah menurut saya itu ya, kalau bertahan saya sih yakin nelayan akan bertahan ya.
Mudah-mudahan begitu ya. Nah, tapi menurut saya harus lebih naik lagi kita diskusinya gitu, menuju yang lebih level yang berikutnya. Nah, pertanyaan kedua, apa program prioritasnya? Kalau dari identifikasi masalah yang kita sampaikan di awal tadi, memang ada dua kalau saya gitu ya. Satu, kalau di sektor hulunya, artinya kalau nelayan, ini saya konteksnya nelayan kecil ya Pak ya. Nah, mungkin nanti ada gambaran atau dari Pak ya soal nelayan yang besar gitu ya, kapasitas kapal yang besar itu. Nah, kalau nelayan kecil atau nelayan tradisional ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, ongkos melaut mereka itu kan nggak pernah berkurang ya, meskipun COVID ada. Gitu. Jawa Tengah misalnya memberikan satu skema subsidi bantuan sosial BM bagi nelayan kecil. Nah, menurut saya itu bagus. Ngerti masalah gitu loh, maksud saya ya, bahwa itu yang mereka nggak punya gitu loh kira-kira duitnya. Nah, jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah menurut saya bagi nelayan kecil agar mereka bisa membeli misalnya BBM dengan harga yang murah gitu ya, atau bahkan gratis sama sekali dalam skema waktu tertentu gitu, itu menurut saya skema yang baik. Nah, di hilirnya ya atau pasca melautnya, menurut saya tadi skema-skemanya sebenarnya sudah mulai disampaikan oleh pemerintah, misalnya untuk membeli ya hasil produksi nelayan gitu. Cuma kesan saya ini tidak menjadi satu skema yang utuh gitu ya, dengan kapasitas fiskal atau kapasitas anggaran yang cukup besar. Jadi misalnya tadi saya sampaikan ya, kalau cuma 6 miliar ditugaskan kepada Perindus dan Perindo bisa apa juga gitu ya. Tapi kalau angka ratusan triliun yang sekarang kita dengar di berita ya, kalau ada misalnya 2% saja dari skema stimulus pemulihan ekonomi nasional ini diberikan ya untuk memperkuat ya atau memberikan kepastian, menjamin ya pembelian ikan-ikan dari nelayan-nelayan kecil kita, menurut saya angkanya udah luar biasa. Nah, ini yang menurut saya kalaupun mau diprioritas harusnya di sana gitu. Selain skema-skema yang sudah tersedia di pemerintah sekarang. Menurut saya itu Pak. Mohon maaf kalau tidak bisa jawab. Terima kasih Pak. Ya. Baik. Terima kasih kepada Bapak telah menjawab pertanyaan dari saudara. Berakhir sudah sesi tanya jawab kita pada diskusi kali ini. Selanjutnya, kita memasuki acara kesimpulan materi yang akan saya bacakan langsung. Berikut adalah kesimpulan materi yang dapat saya simpulkan dari Bapak Dr. Yaya Hudaya, yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap subsektor perikanan tangkap ada yang berdampak pendek, menengah, serta panjang. Ada risiko kesehatan nelayan serta risiko pemasaran tangkapan yang dimana berpengaruh terhadap risiko pemenuhan kebutuhan dasar nelayan dan juga risiko usaha penangkapan ikan itu sendiri. Yang dimana juga berakibat dengan nilai ekspor, impor, dan rata hasil tangkapan yang dimana nilai pendanaan, sertifikasi hak atas tanah nelayan, penataan kampung nelayan, diversifikasi usaha nelayan, dan pemberdayaan KUB. Begitulah kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi Bapak Dr. Yaya Hudaya, SPI. Selanjutnya saya akan menyimpulkan materi dari Bapak Dhani Setiawan, yaitu peran nelayan dalam ekonomi Indonesia akibat pandemi COVID-19. Terjadi penurunan pada sektor perikanan, nilai tukar perikanan, penanaman modal, kapasitas produksi, ekspor, kegiatan dunia usaha, bahkan penerimaan negara. 70% nelayan kecil yang sangat berdampak yaitu berhentinya kegiatan penangkapan ikan. Bahkan keadaan tersebut tidak hanya berdampak pada Indonesia sendiri, tetapi juga di luar Indonesia. Contohnya, turunnya harga ikan, biaya produksi meningkat, dan ada kesulitan untuk menjual hasil tangkapan. Sekian kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi Bapak Dhani Setiawan. Selanjutnya kita masuk ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Demikian diskusi online kita pada hari ini. Marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah.
Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bakri Hidayah dan Bapak Dani Setiawan telah memberikan materi mengatasi permasalahan ekonomi akibat pandemi COVID-19 di Indonesia ini, telah meluangkan waktunya pada acara kami. Saya yakin yang telah disampaikan oleh pemateri pada kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga kepada peserta yang sangat antusias dalam menyimak materi pada diskusi kita hari ini. Serta saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia yang ikut serta sehingga acara diskusi online kita berjalan dengan lancar. Saya selaku moderator mengucapkan banyak minta halal dan ridho yang dimana bahwasanya saya melakukan kesalahan pada diskusi kali ini. Langsung saja saya undur diri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kesempatan diskusi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.